Shalom, selamat pagi sahabat LCD Ministry, saudara sekalian. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, dan saya percaya saudara sahabat LCD Ministry ada dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari bersama bersaat teduh dan kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena kasih anugerah pertolongan-Mu sehingga kami boleh bangun di pagi hari menikmati hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, membawa hidup kami, mempersembahkan kehidupan kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu agar kami tetap kuat dan semangat menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sahabat LCD Ministry, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35b yang berkata, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ayat ini merupakan pernyataan Rasul Paulus di depan tua-tua jemaat kota Efesus pada waktu itu saat Paulus akan berpisah dengan mereka. Ada satu kata yang ditekankan Paulus kepada mereka, yaitu perkataan berbahagia. Sahabat LCD Ministry, konsep hidup berbahagia bagi setiap orang pasti berbeda. Setiap orang yang hidup di dunia ini mengharapkan hidupnya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya berada dalam suasana bahagia. Dan untuk mempraktekkan hidup yang berbahagia itu bukanlah hal yang gampang. Sebab jika kita melihat fakta di lapangan bahwa kehidupan kita di hari-hari ini semakin sulit. Ayat firman Tuhan di atas dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa memberi itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, hal ini tentunya sangat berbeda dengan konsep yang ada di dunia ini. Sebab bagi dunia ini memberi akan membuat uang atau harta kita berkurang. Bahkan ada yang menyatakan ayat ini sepertinya tidak masuk akal, karena menurut mereka bagaimanapun juga ketika memberi pasti kita akan kehilangan sesuatu. Pasti apa yang kita miliki itu akan menjadi berkurang. Jadi bagi mereka tentu lebih baik dan lebih berbahagia adalah menerima daripada memberi. Dan itu sesuai dengan konsep dunia, tidak sesuai dengan konsep kita sebagai orang-orang percaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin memberi akan mampu membuat orang berbahagia? Bukankah seseorang yang memberi maka apa yang ada padanya akan berkurang? Tetapi inilah konsep yang diberikan oleh firman Allah kepada kita, konsep berbahagia menurut standar Allah. Mari sama-sama kita belajar dari air. Air merupakan hal yang sangat kita butuhkan. Nah, jika keran air tidak pernah kita buka dalam waktu yang cukup lama, maka ada 3 hal yang akan terjadi. Pertama, air itu akan menjadi tidak sehat. Semakin lama air tidak dialirkan akan semakin tidak sehat. Kedua, dalam air akan timbul kuman-kuman yang dapat membahayakan tubuh manusia. Dan yang ketiga, air akan menjadi kotor. Jika demikian bukannya mendatangkan kehidupan yang sehat kepada manusia, tetapi akan membawa penyakit, bahkan akan membawa kematian. Nah, sahabat LCD Ministry, saudara sekalian, hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan kita jika keran berkat kita tidak pernah kita buka. Jadi aplikasi kehidupan orang percaya bisa digambarkan seperti air yang harus menjadi subjek bukan objek. Tuhan sudah mempercayakan berkat-berkatnya kepada kita. Nah, jika berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita tidak kita alirkan, maka itu sama saja kita sedang menutup keran berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika kita tidak membuka keran berkat itu, maka kita akan kehilangan berkat itu. Dan itu
tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, namun justru akan mendatangkan sebuah masalah. Jika kita memperhatikan, kelihatannya orang yang menerima pasti lebih berbahagia, tetapi tidak demikian dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita bisa membagikan sesuatu, atau kalau kita bisa mengalirkan air kehidupan bagi orang lain, maka kita adalah orang yang paling berbahagia di tengah-tengah dunia ini. Apalagi jika pemberian kita itu diberikan dengan hati yang tulus dan dengan kerelaan. Sahabat LCD Ministry, seringkali muncul pemikiran dalam hidup kita bahwa kalau kita membuka keran berkat kita, maka nantinya air yang ada pada kita itu akan habis. Sahabat LCD Ministry, jangan pernah takut. Ada Yesus yang merupakan sumber kehidupan, sumber air, sumber berkat kita. Lalu mengapa sih kita harus membuka keran berkat itu? Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, semua berasal daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, semua berasal daripada Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, karena selanjutnya apa yang kita miliki harus kita kembalikan kepada Dia. Jadi benarlah ayat firman Tuhan katakan, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ini adalah sebuah tantangan bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan di tengah masalah, situasi yang tidak mudah, keadaan yang semakin sulit. Kita ditantang untuk berkorban, karena di dalam memberi tentu butuh pengorbanan. Sedangkan orang-orang yang menerima pemberian kita tidak butuh apa-apa untuk membalas. Di tengah keadaan yang sulit, masa iya sih kita harus memberi? Sedangkan kita juga butuh. Namun jika kita ingin mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita, maka memberi adalah konsep yang paling benar menurut Alkitab. Akan ada sebuah kebahagiaan jika kita mampu mengalirkan berkat kita, karena Tuhan akan memulihkan seluruh kehidupan kita. Sahabat LCD Ministry, karena kebahagiaan hanya datang apabila kita mau membuka keran berkat kita dengan sungguh-sungguh dan dengan kerelaan hati. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab jika tanpa kerelaan, maka sia-sia semua pemberian kita, sia-sia semua persembahan kita. Sahabat LCD Ministry, memberi harus didasari dengan sikap yang real, sikap yang tulus hati, bukan dengan keterpaksaan. Karena ketika kita memberi dengan tulus dan tidak dengan keterpaksaan, maka kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Memberi artinya melepaskan, ya. Tidak mudah orang bisa melepaskan sesuatu. Maka ketika kita memberi, janganlah bersungut-sungut, janganlah mengeluh, janganlah mengerutu. Karena ketika kita mulai melakukan hal itu, maka sama saja kita sedang menarik kembali apa yang kita berikan, sehingga semua itu menjadi sia-sia dan kita tidak akan pernah menikmati kebahagiaan. Sahabat LCD Ministry, kehidupan kekristenan selalu identik dengan kasih. Dan perwujudan kasih adalah sebuah pemberian atau persembahan. Namun sangat disayangkan, masih ada orang Kristen tidak memahami akan hal itu. Akibatnya ada begitu banyak orang Kristen juga acuh tak acuh ketika memberi atau mempersembahkan sesuatu. Nah, hal inilah yang menyebabkan mereka kehilangan sebuah kebahagiaan ketika memberi. Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa kita harus memberi. Di antaranya yang pertama, karena kita memahami
kasih Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan telah memberikan contoh yang sempurna dengan memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Karena kasihnya kepada manusia, Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya manusia memperoleh keselamatan. Jadi jika Allah saja tahu memberi, maka sudah seharusnya kita sebagai umatnya dapat juga mengaplikasikan kasih dari Kristus dengan memberi. Kedua, pemberian kita sebagai pernyataan kasih Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus memuliakan namanya. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Salah satu pernyataan kasih yang dapat kita ekspresikan adalah melalui pemberian persembahan kita untuk pekerjaannya di muka bumi ini. Hal ini bukan berarti kita memperkaya gereja, memperkaya gembalanya, atau memperkaya hamba Tuhannya, namun untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga, memberi adalah respon dari kita bahwa kita percaya bahwa berkat Allah selalu kita nikmati di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memberi dengan alasan yang benar, ketika kita memberi dengan motivasi yang benar, maka pasti akan mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi kehidupan kita. Sebab kita pasti akan diberkati oleh sang pemilik berkat itu sendiri. Oleh karena itu, saudara sekalian, sahabat yang ada di ministry, marilah kita memberi dan menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan persembahan-persembahan yang benar, persembahan-persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini, ketika kita dihadapkan dengan situasi keadaan yang sulit, dan mungkin apa yang kita miliki hanya cukup untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan kita sendiri, mari aplikasikan kasih itu dengan memberi. Saudara, orang berpikir bahwa ketika kita memberi maka kita mengeluarkan harta kekayaan kita. Saya mau katakan bahwa pemberian kita kepada orang lain bukan saja melalui harta atau kita memberi dalam hal-hal yang kita miliki, masalah berkat. Tetap ketika kita membantu orang lain yang sedang kesusahan, yang sedang membutuhkan pertolongan bukan secara finansial, maka itu sama juga kita sudah memberi, mengaplikasikan kasih dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dengan tersenyum, secara tidak sadar kita juga berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ketika kita melihat orang lain ada dalam masalah dan pergumulan, senyum kita bisa merupakan sebuah aliran yang bisa menyejukkan hati mereka ketika mereka melihat kita. Mari, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Sekali lagi, mungkin sudah saya pernah katakan, jangan jadi orang Kristen yang suka menerima, jangan jadi orang Kristen yang suka minta-minta, tapi mari aplikasikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dalam wujud nyata. Memberi dalam kekurangan akan membuat kita berbahagia. Memberi dalam kelebihan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi ketika kita memberi dalam keterbatasan dan kekurangan kita, maka Bapa kita di surga akan membalas segala perbuatan yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur hari ini, pasti di kemudian hari kita juga yang akan menuai. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajarkan kami untuk mengaplikasikan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Ketika dunia tidak setuju dengan konsep kekristenan kami, yaitu orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memberi dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Tetapi kami mau memperlihatkan kepada dunia bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang percaya yang mampu mengaplikasikan kasih di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus memampukan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Teruslah bersama-sama dengan kami, teruslah menjaga, melindungi dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, saudara sekalian, jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu, jangan lupa prokes seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.